Tadi yang pertama membaca bukan? Membaca. Tapi ketika digali kamu dapat apa? Belum. Artinya baru tahap membaca sebagai gerakan. Bukan membaca sebagai bentuk penggalian informasi, penggalian makna, pencarian makna, dan seterusnya. Nah ini yang saya harapkan teman-teman bersedia dengan cara membaca seperti ini. Dengan demikian, ketika teman-teman nanti membaca buku apapun, teks apapun, tidak dengan mudah menerima begitu saja. Gitu. Terlebih dengan teks-teks yang namanya, ini kan tulisan manusia, gitu loh. Dan kita akan sangat mudah dan tidak mudah dan apa namanya, bahkan yang disebutkan kata orang, oh itu mah bukunya buku berbahaya banget misalnya. Yang berbahaya itu bukan bukunya, cara membaca kita. Al-Quran itu bahaya banget. Orang bisa melakukan pemberontakan dalam banyak hal, dan sejarah mengatakannya. Kalau mau ngomong kita dalam disebut sebagai bahaya. Artinya cara baca kita lah yang menentukan perubahan. Kemudian penyampaian. Oke, pertanyaan kembali. Apa yang dalam bayangan Andri ketika membaca Rasulullah menegakkan dakwahnya? Apa yang ada dalam bayangan kamu ketika membaca kalimat itu? Oh ya, ini kurang mau udah mikir. Oke, yang lain. So, yang lain, ada yang punya bayangan? Dapat tiru. Betapa sulitnya dakwah di tahap pertama ini teh. Kenapa kamu mengatakan sulit? Oh, kata-kata sulit ini dia. Karena ketika perintah dakwah diturunkan ayat Al-Mudaththir 1 Oke, sampai 6. pertanyaan saya adalah yang di kalimat yang kedua. Rasulullah menegakkan dakwahnya. Nah, kalimat itu yang ada dalam bayangan kamu kagambarna siga kumaha? Ya, sulit tak gitu kan. Hesena, oke. Terus? Nah, terus tekanan batin udah alami ke Rasulullah sampai ka di baledoku mang sorangan siga gitu. Itu kemudian ya, kemudian. Oke, terus apa lagi? Ya mun dibayangkeun ku nyalira ketika wahyu cuman baru 2 mungkin ya. Kira-kira oke. Kira-kira bentuk dakwahnya seperti apa? Apakah naik di mimbar, nungguan aya jadwal undangan khutbah Jumat, pengajian tabligh akbar, ke keluarga, ke istri. Kira-kira seperti apa bentuk dakwah? Lebih penyampaiannya mungkin lebih mengajak yang tergambar di benak Dika gitu ya. Rasulullah teh kenal heula ieu jeung teh. Bro, kumaha ya damang. Lalu secara perlahan dia menyampaikan ayat, masukan ayat. Lalu diselangi lagi dengan kemudian ngobrol. Lebih penyampaian ke logika saya gitu. Yang kamu bayangkan berarti Rasulullah mengajak dengan cara mengobrol dengan orang-orang terdekat. Kan di zaman jahiliyah itu lebih sulit dakwah terang-terangan dengan sekarang. Ya karena memang fasenya masih fase itu gitu. Ya. Itu bayangan saya. Oke, yang kamu bayangin apa? Ketika membaca kalimat Rasulullah menegakkan dakwahnya dalam bentuk bayangan kamu, prak-prakannya, tindakan konkretnya seperti apa? Ya, mungkin hampir sama dengan yang dikatakan yang saya sendiri. Dikatakan siapa? Sama Kang Yuda sama Kang itu lagi ini. Oke. Jika ya. Jadi yang pertama kali Rasulullah sampaikan itu ya benar ke keluarga dulu, ke istri, terus ke kerabat terdekatnya, diajak sharing. Caranya seperti apa yang kamu bayangkan? Diajak sharing dari hati ke hati. Itu kan nggak mungkin langsung toh ke sesuatu yang dapat sudah terkait hatinya baru dimasukkan dengan hal-hal yang bersifat tauhid. Seperti itu. Dud, punya gambaran? Di kalimat itu, apa yang ada dalam bayangan kamu? Kalimat Rasulullah menegakkan dakwah. Kalau di bayangan Bude sih, kita balik lagi ke wahyu yang kedua, Al-Mudaththir, baca isinya. Ya. Diperintahkan Nabi Muhammad itu udah benar-benar mengajak untuk udang hei gitu. Hei, udang, Hei, udang hei gitu. Yang tidak hei, tidak udang. Maksudnya yang dikatakan sih ada yang masih berkerumun berselimut kan, disuruh bangun terus apa ya,
contoh dari perbuatannya Rasul itu. Jadi dia tidak gini enggak, dengan contohnya dia yang lakukan seperti apa. San, menurut kamu apa, San? Gas we terus gitu. Gas we terus kumaha mana? Carana kumaha? Yang ada dalam ya ayat. carana sesuai nu dia kuasai sama Rasul kuasai. Profesionalismenya dipakai. Bisa dijelaskan lagi? Itu udah kata kunci yang menarik. Jadinya itu nyaman kenalan tema, kenalan heula lalaunan gitu. Oke. Udah akrab Ya, baru ini ada kata kunci yang menarik ketika kamu menggunakan diksi profesionalisme. Iya. Artinya dalam bayangan kamu profesi Muhammad sebagai apa? Rasul penyampaian. Profesi. Tukang pe. Ini udah sama Khadijah loh. Sebagai pedagang. Sebagai Pedagang. pedagang. Oke. Yang kita bayangkan orang-orang semacam seorang pedagang, sales, pedagang, itu seperti apa kemampuan berbicara, wawasan segala macam seperti apa? Product knowledge nah. Dia sangat mudah memahami tentang product knowledge. Artinya dia sangat mudah menyampaikan apa pada orang lain sehingga orang mudah tertarik untuk membeli barangnya. Iya. Oke? Dan sekarang product knowledge-nya adalah faith, keyakinan yang dia berikan. Itu sebagai product knowledge. Oke? Nah, ini yang kata kunci ini yang kita butuh tahu atas nama wawasan. Sehingga bisa kita menggali tidak hanya sekadar apa yang ada dalam teks ini. Yes. Jadi kok kenapa ya orang semacam Abu Bakar bersedia menerima apapun yang disampaikan oleh Rasul Muhammad? Kok kenapa ya orang secerdas, sekaya, sepintar, secantik Sayyidah Khadijah misalkan mau menerima keyakinan Muhammad? Tentu butuh orang yang cerdas lagi dong untuk menyampaikan apa yang disampaikan. Ya. Artinya kemampuan seorang Rasul Muhammad yang basicnya secara yang kita pahami sebagai modal sosial, okay. Udah mah dia dari sejak kecil orangnya terkenal kebaikannya, ini yang tidak ini nih disebut dengan modal sosial. Udah mah terkenal dengan kejujurannya, udah mah terkenal dengan keamanahannya dan banyak hal yang membuat orang terkenal dari Muhammad, termasuk kemudian apa label Al-Amin itu kan pada masa jahiliyah belum mendapatkan wahyu. Label Al-Amin. Nah, ini sebagai modal penjelasan kita. Artinya kecerdasan beliau, kemampuan komunikasi beliau, kemampuan berdagang beliau, kemampuan beliau bermasyarakat, ini yang menjadi kata kunci dan sekaligus menjadi bisa jadi semacam pintu bagaimana kita bisa membayangkan beliau cara berdakwah. Public speakingnya tuh bagus ya, Yes, public speakingnya keren. Jadi sehingga dia Misalkan bisa memanfaatkan ajakan baik bagi umat maupun terhadap yang lain kan. ya, gitu. Ya. Jadi ketika kita membaca kalimat ini, Rasulullah menegakkan dakwahnya. Skip, mulai dibayangkan bahwa Rasulullah berdiri di atas mimbar, membaca dua tablik akbar, kan begitu merenya. Menungguan jadwal muludan, kan begitu merenya. Ya itu yang harus kita skip. Tapi justru yang kita bisa bayangkan ternyata situasi seperti ini, loh toh nggak ada siapapun selain dirinya yang muslim pada saat itu. Oke, dia manusia sendiri, soliter pada saat itu sendiri di satu-satu. Yang kemudian dia mendapatkan sejumlah produk knowledge tentang keyakinan adil, yang kemudian yang kedua harus wahyu yang kedua harus disampaikan. Artinya kita harus tahu dulu produk knowledge kita, gitu. Sehingga kita layak untuk menyampaikan kepada yang lain. Oke, lanjut di kalimat yang kedua. Tapi berarti cuman yang tadi itu Rasulullah cuman diberikan ini cuman misalnya tak level ieu heula we si wahyu teh, atau memang Inisiatif beliau. lebih ke
merangkul dia namanya orang terdekat. bukan memanfaatkan keadaan karena dia berniaga tadinya teh disusupan lah nah dari ngobrol Maksudnya tak, misalnya sampai nih level segini dulu lah, misalnya nih sampai level tengah, atau memang Iya ada. pokoknya mau Enggak. Bertahap kan. Bertahap, perintahnya juga memang bertahap. Perintahnya memang bertahap. Tapi urusan kemudian tentang harus siapa dulu, kemana dulu, itu pure inisiatif Rasul Muhammad. Gitu. Tidak ada perintah, misalkan ayat Al-Quran, sejauh yang saya pahami, misalkan wahyu yang menyampaikan langsung menyebutkan nama, misalkan Khadijah dulu, Abu Bakar dulu, tapi menyebutnya sebagai yang terdekat. Itu yang kemudian harus kita tafsirkan. Gitu. Jadi desaklek langsung. Oh, sebenarnya target teh gitu loh Khadijah. Lamun teu target Khadijah berarti tidak sesuai wahyu. Gitu. Tidak level dulu. Oke, apa? Ini ada masukan dari yang ikut membahas apa yang tadi saya sampaikan, bahwa profesi Rasul adalah seorang pedagang. Terus knowledge-nya penting banget karena kualitas seseorang tergantung dengan kapasitasnya. Dan kapasitas Rasul ada yang terbaik atas kehendak Allah Subhanahu wa taala dari Kang Riga Arsi. Ya, ini yang saya sebut sebagai modal sosial. Gitu. Setiap orang memiliki itu. Bude sejak kecilnya tinggal di mana, di lingkungan seperti apa. Kemudian sejak remaja, Dude sekolah di mana, lingkungan seperti apa, bergaul dengan keluarga seperti apa, tetangga seperti apa, dan seterusnya itu pada akhirnya membangun bisa percaya diri, bahkan bisa jadi sebalik, tergantung kita menerima situasi kondisi lingkungan kita. Gitu. Nah, cuman yang menarik pada kasus Rasul Muhammad SAW, beliau dari sejak kecil sudah nge-brand image dirinya itu keren gitu. Tidak ada celah yang membuat orang nggak suka sama beliau, nggak ada satupun gitu. Bahwa ada yang sirik sama beliau karena anak-anaknya, misalkan anak-anak mamanya merasa sirik gara-gara lebih mencintai kepada Rasul Muhammad SAW ketimbang anaknya, ya itu terjadi gesekan seperti itu. Artinya menunjukkan apa? Rasulullah menjadi magnet, bahkan sejak kecil magnet baganya bagi banyak orang sekeliling orang-orang Mekah itu. Bahkan ketika beliau sama ibu susunya, orang kampung halamannya ibu susunya juga begitu sangat menyukai pada kepribadian Rasul Muhammad. Ya betul bahwa itu bagian dari pilihan ya. Tapi sisi lain yang penting kita ambil garis merahnya adalah bahwa ini menjadi pesan kepada kita bagaimana kemudian kita ketika kita hadir bersama generasi-generasi yang akan datang, sebutlah adik-adik kita, sebutlah anak-anak kita, kemudian bagaimana kita meng-create mereka menjadi punya kepribadian yang baik. Artinya kita harus punya tanggung jawab bagaimana semacam kemampuan seorang Halimatus Sa'diyah, seorang ibu yang menyusui mampu menjaga sedemikian rupa dengan cara cintanya hingga bisa melahirkan sosok semacam Muhammad yang layak mendapatkan wahyu kemudian. Artinya keterlibatan orang-orang yang dicintai di antara kita itu adalah orang-orang yang berharga yang membuat kita bisa menjadi hal seperti hari ini. Itu kata kuncinya tuh. Karena besarnya Rasul Muhammad tidak sama ibu bapaknya toh. Toh dengan bapaknya nggak pernah ketemu, dengan ibunya hanya beberapa lama. Lamanya kemudian di Halimatus Sa'diyah, seorang ibu yang menyusui, diperpanjang waktunya bahkan. Selebihnya sama kakek dan pamannya. Dan tentu kita juga melihat sekup yang lain ketika Rasul bermain, misalkan ketika Rasul menggembala dan seterusnya. Artinya ada orang-orang sekelilingnya yang juga turut terlibat membangun karakter seorang Rasul Muhammad. Nah, artinya ya tanpa sadar kita sendiri pun sebenarnya hadirnya diri kita hari ini bukan hanya sekadar gara-gara orang tua kita,
Bisa jadi nenek kita, bisa jadi paman kita, bisa jadi tetangga kita, teman seperjalanan kita, teman sekelas kita, dan semua orang sekeliling kita itu turut mengkonstruk diri kita menjadi personality seperti yang hari ini teman-teman rasakan, kayak gitu. Artinya pada kebaikannya tentu kita harus mengucapkan terima kasih kepada mereka semua, karena mereka adalah bisa jadi adalah guru-guru kita tanpa sadar, dan bisa jadi mereka adalah justru memberikan jalan penerang buat kita sampai hari ini. Karena kadang-kadang dalam pikiran kita hanya ingat bareto ku si eta orang dikirim bareto, tapi orang jadi menang hikmah aja sih gitu. Oke. Ada momen-momen seperti itu ya kita mendapatkan. Entah itu kita mendapatkan dibully misalkan, atau bahkan kita yang ngebully aja bahkan, atau apapun itu. Pada akhirnya ketika kita berpikir hari ini, kita bisa melihat, oh ya ternyata selalu ada sisi baik pada apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita perbuat. Tapi pertanyaannya adalah dari apapun itu, apakah mampu mengkonstruk diri kita menjadi seperti apa dan bagaimananya, terserah kita. Oke? Artinya secara singkat bahwa kita bisa memahami bahwa pada kalimat Rasulullah mengerjakan dakwahnya itu, kita bisa melihat talent beliau seperti apa. Oke, talent beliau. Kemudian modal sosial yang beliau miliki seperti apa. Kepintarannya beliau seperti apa, bisa bergaul semua kalangan gitu kan. Kenapa? Karena kan suku Quraisy pada masanya adalah suku paling terhormat. Ya, karena ya penjaga Ka'bah dan air Zam-Zam itu yang membuat kenapa suku Quraisy terhormat. Dan turunan dari Ibrahim alaihissalam ini terjaga nama itu. Makanya kenapa menjadi sangat-sangat terhormat. Salah satu suku yang memegang peranan penting dalam putusan di Mekah itu. Artinya pada masa itu tidak hanya suku Quraisy aja yang hadir di Mekah, banyak suku-suku yang lain. Nah, kemampuan Muhammad ternyata, kemampuan Rasulullah SAW ternyata tidak hanya bergaul di lingkungan kaum Quraisy saja, di berbagai suku. Artinya dia belajar dengan etnis yang lain, dia belajar dengan suku yang lain dan seterusnya. Ini kemudian mengasah kepribadian dirinya. Itu ya, itu yang saya pahami sebagai modal sosial. Selanjutnya, Ndri, di kalimat yang ketiga, apa yang kamu dapatkan? Cok, baca ulang aja. Mengingat bahwa kota Mekah merupakan pusat agama bangsa Arab, di mana di sana dilaksanakan peribadatan terhadap Ka'bah, penyembahan terhadap berhala, dan hanya mengikuti tradisi yang biasa dilakukan nenek moyangnya. Oke, apa yang kamu gambarkan dari kalimat? Apa yang bisa kamu gambarkan? Situasi kondisi. Masih jahiliyah banget berarti ya. Kenapa kamu bisa mengatakan jahiliyah banget? Ini masih ada penyembahan terhadap berhala, padahal pusat agama bangsa Arab. Ya karena memang agamanya agama berhala, kenapa harus jadi jahiliyah banget? Kamu bayangkan kamu ada pada masa itu, ya? Kamu pakai mobil Doraemon, pada masa itu. Kira-kira kamu ketika ada pada situasi itu, kamu bener tuh nyembah berhala? Cek kamu. Bener? Bener nyembah berhala. Lebih mengikuti tradisi kan? Ya, Tradisi. bener tuh. Cuman ya. Jadi itu jahiliyah dong. Kamu mengatakan jahiliyah karena kamu menggunakan kacamata hari ini. Iya. Iya, benar. Oke? Kamu mengatakan itu jahiliyah banget, menyembah berhala, karena kamu sudah menggunakan kacamata hari ini. Bayangkan kamu ada di sana pada saat yang sama. Kamu akan mengatakan jahiliyah atau kecil, orang masa mau lagi. Oke? Nah, ini kenapa saya mengarah ke sana? Biar nanti kamu kenapa ada orang begitu sangat benci pada Rasulullah Muhammad? Itu kata kuncinya. Susahnya untuk melepasnya budaya waktu zaman saat Nabi Muhammad. Jadi makanya Rasul susah sekali untuk memberitahu dakwah dia kenapa masih diam-diam, karena susah untuk melepas
kebiasaan. Oke, ini yang saya penting, yang penting dalam cara membaca adalah kemudian melibatkan imajinasi kita, melibatkan sejumlah wawasan yang kita miliki agar kita bisa menggali, akhirnya tidak hanya sekedar membaca ya, tapi kita benar-benar bisa menggali makna hingga kita menyelam ke dalam lautan kata, biar kita mampu menyerap makna. Dan akhirnya kita tidak akan menganggap sepele begitu saja berlalu lalang ngomong oh ya dakwah Rasul dakwah sejak zaman jahiliyah kayak tapi kita tahan sabar. Sampai sekarang pun karena tradisi itu masih ada kan ya. Oke, kan diinformasikan pada masa itu lebih dari 300 berhala ada di komplek Mekah itu. Masing-masing kaum membawa berhalanya masing-masing sebagai perwakilan. Dan di kampung orang mah berhalana siga kieu bentukna dibawa simpan di sana. Di kampung orang mah seperti itu. Jadi banyak ya. Iya banyak, bukan satu. Tapi yang paling besar Lata Uzza Manat sebagai bentuk semacam ekstrak perwakilan dari semua kabilah. Rencana itu. Perwakilan Bahkan Lata sampai Uzza. sekarang kan masih ada kan, yang membakar minyak tapi dengan mengucapkan bismillah. Oh iya. Ya, masih ada. Jejak-jejak itu oke. Kita masih tradisi. Ya. Nah, kamu bayangkan situasi kondisi itu dan kamu ada di sana. Pertanyaan saya, tiba-tiba ada orang semacam Rasul Muhammad menyerukan, iya agama nu benar. Mana percaya mau? Jadi kebutuhan. Bingung gitu dah. Ini dan umpamanya nih orang paling jujur kita tidak pernah mendapati dia berbohong. Tapi ketika diberenya, oh orang Nabi percaya mau mana? Wah, Mau pertanyaan Ustaz? Iya, kita bayangkan kita ada pada masa itu, oke? Misalkan kamu nyembah berhala A, B, C, sama poin nanti itu sehari-hari, udah sehari-hari kan nenek moyang kita. Nah, aku dibesarkannya di berhala A, kamu dibesarkan di berhala B dan seterusnya. Tiba-tiba ada sosok Nabi Muhammad, saya adalah Nabi. Apa yang kamu lakukan adalah semua salah, misalnya. Percaya mau mana? berontak lah. Oke? Langsung ngeling Hah? ngeling bener tuh itu. Pertanyaannya, ketika ada orang yang punya rasa penasaran seperti itu, berapa orang? Bisa sedikit. Banyak. Orang-orang tertentu, tentunya yang percaya, yang mau mencari tahu siapa dan seterusnya. Sisanya apa? Mereka sibuk dengan kehidupannya mereka masing-masing. Dagang mah ada, salah nggak mau nyari antep, yang penting mau orang berdagang. Nah orang pun nyembah, ya gitu orang nggak bisa hirup, bekar dan seterusnya. Oke. Saya kasih gambar sedikit aja. Andri sebelum menikah terbiasa dengan gaya hidup sebagaimana ada di keluarga kamu. Sementara pasangan kamu kemudian punya cara budaya tersendiri. Pertanyaan saya, ketika kamu menikah dengan istri kamu itu, apakah serta merta kamu menghilangkan semua nilai-nilai yang ada di keluarga kamu? Tetap ada di jarak dulu dong, ya. Nah, kebayang nggak? Kita ada di kerumunan itu, dan Rasul Muhammad mempromosikan diri sebagai seorang nabi. Kira-kira kita ada di mana? Saya sengaja membawa masuk ke dalam sini biar kita tidak menganggap mudah bagaimana menjaga, bagaimana menyiram apa yang namanya sebuah keyakinan itu seperti apa dan bagaimana rasanya. Bukan hal yang mudah dan juga bukan hal yang susah. Bisa seperti itu. Jadi kita bangun dengan kamera mah kita mainin zoom in, zoom out, zoom out.
Kita hari ini sudah ada pada situasi sangat mudah. Wah, itu zaman jahiliyah. Ya, bayangkan kamu ada di sana. Jangan-jangan kamu bagian dari jahiliyah ini. Oke. Artinya orang-orang yang ada pada masa itu kira-kira butuh usaha macam apa sampai pada titik taslim dan bersama. Gampang atau susah? susah juga iya banyak. Saya main musik jauh mana mengharap aku masih lama nih kemana. Oke. Tak kan berarti saya teh kalau saya juga mengharapkan musik Nah, itu pop meren. sih kayak gitu menurut Iya. saya menurutnya Iya. masuk. Iya. Kamu butuh waktu kan sampai kemudian menyerap, menerima, atau bahkan kehilangan amaliannya gitu kan. Butuh proses. Bahkan hanya satu hal. Tapi ini yang ditawarkan adalah hal yang sangat ultimate, basic, banyak, pokok. Nah, ada kata kunci yang lain di sini, di mana di sana dilaksanakan peribadatan terhadap Ka'bah, penyembahan terhadap berhala-hala, dan mereka hanya mengikuti tradisi yang biasa dilakukan oleh nenek moyang. Oke? Dan di kalimat sebelumnya dikatakan mengingat bahwa kota Mekah merupakan pusat agama bangsa Arab yang simbolnya ada Ka'bah. Ongkoh aya Ka'bah tapi loba berhala. Berhala berdekatan dengan Ka'bah kan soalnya. Ya ada berdekatan, digambarkan ada bahkan di dalam juga disimpan juga, itu kan digambarkan seperti itu. Nah, sementara dalam informasi yang lain, kalau kita baca-baca dari awal, bagaimana kakeknya Rasulullah Muhammad itu difahaminya sebagai agama Hanif, Iya. ya kan? Iya. Nah, artinya apa? Kita di sini sudah melihat ada penyimpangan jika kita tarik kepada garis jauh ke belakang. Karena pada masa awal, pada masa Ibrahim tidak ada disimpan yang namanya berhala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada. Tapi di sini kemudian jadi ada berhala. Berarti sudah ada penyimpangan yang luar biasa. Gitu loh. Yang difahami sebagai tradisi yang biasa dilakukan oleh nenek moyang. Artinya penyimpangannya pun terjadi sejak zaman nenek moyang. Udah akut. Iya. Artinya sebuah keburukan seperti hanya sebuah kebaikan itu dibentuk, dikonstruksi, diciptakan. Bukan ada begitu saja. Bukan sesuatu yang nature, yang alamiah, tapi dibentuk. Kalau teman-teman baca tentang sirah nabawinya sirah nabawinya Ibrahim alaihissalam, apakah beliau hanya membangun Ka'bah saja atau plus dengan berhala yang lainnya, walaupun bapaknya, keluarganya dia adalah keluarga tukang minang berhala? Tidak kan, Ka'bah saja. Kan di tempat yang berbeda. Iya. Beliau berprofesi keluarganya sebagai tukang pematung. Walaupun kalau nggak salah ditentang sama ayahnya ya tadi, ditentang sama bapaknya sendiri. Oh iya. Oh, Sampai dibakar pun sama bapaknya. terlibat. Terlibat. Nah, era. Oke, lanjut. Paragraf kedua, Dri. Contoh sama Dika. Adapun juga dengan memperhatikan karakter masyarakat saat itu yang mengagungkan kemuliaan dan kehormatan. Cara yang mereka tempuh selalu dengan hunus pedang. Maka dalam menghadapi kondisi seperti ini perlu kiranya mengambil langkah yang tepat sehingga tidak menimbulkan penyulut pertikaian. Oleh karena itu Rasulullah melakukan dakwah kepada kerabat dan
kerabat kerabat dekat. dekat secara sembunyi-sembunyi Hmm. agar penduduk Mekah tidak merasa kaget karena tiba-tiba menghadapi sesuatu yang menggusarkan mereka. Oke. Silakan elaborasi dari apa yang kamu baca, apa yang kamu bayangkan dan apa yang kamu dapatkan. Kebayang Kabayang maksudnya merubah karakter di masa itu dengan apanya? mungkin intinya Mungkin belum itu teh udah turun wahyu atau sebelum? Udah kedua kali. Tapi kan turun- kondisi itu iya. masa acan wahyu turun di skill. Iya, tepat uli gitunya ibaratnya. Udah turun wahyu pun Nabi Muhammad kan masih kena bingung gimana caranya. Soalnya di sini kan tertera masih dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Terus hanya mengikuti kerabatnya mungkin 6-8 orang atau sampai 10 gitu. Untuk menyebarkan Islamnya secara luas. Ya, ada lagi? ya intinya tuh gampang jadi ya kota kota Mekah itu kota emosi lah disebut menjelaskan masalah tuh yang main pedangna gitu. Nabi Muhammad SAW menjaga supaya si pedang teh keluar gitu cangkangna jadi paham jadi itu dirinya benar mendekat kerabat-kerabat terdekat dulu jadi benar-benar saling menjaga, saling menghormati teh desi jadi ribut. Walaupun Udah datangnya dari kaributan. ya cuma dari kondisi si wilayah itu kondisinya. Satu-satu gede ngomong main pedang, satu gede ngomong main pedang. Ya itu kan karena saking nenek moyang yang dulu mau bikin propaganda ketakutan lah atau peperangan. Jadi Nabi Muhammad lebih sinkronnya lebih pelan-pelan gitu melayaninya dengan cara dia kayak Ya ada lagi? Silakan. Kalau kata aku dakwah pada saat itu adalah pada saat tahap Siriyah ya tadi kalau nggak salah. Ya, Jadi saat dia sembunyi. menerima wahyu dan dia hanya menyampaikan kepada istri dan sahabat-sahabatnya Ya, saja. betul. Jadi dia belum berani untuk membuka, ibaratnya belum berani untuk apa sih, untuk show off gitu keluar. Kasarnya ya show off. Kasarnya seperti itu. Gitu. Can wani dari jadwal. Yes. Dikira kumaha? Kalau melihat dari kalimat di sini kan ada kemuliaan dan kehormatan. Kita tahulah bahwa masa Quraisy itu sangat mengagungkan kemuliaan dan kehormatan sehingga kami pun berpikir ketika apakah sedia itu orang yang terhormat diajak apakah masih terhormat atau tidak, karena apa? Karena ketika dia mungkin Muhammad maka derajat dia akan turun gitu kan. Jadi untuk meminimalisir salah satu itu Rasulullah dia mungkin dengan jadi orang-orang yang emang dianggap yang memiliki wibawa, dianggap yang memiliki terhormat juga di sana. Duit. Salah satunya itu Abu Bakar, gitu kan, kapan dan lain sebagainya. Jadi emang melihat dulu orang-orang yang mungkin lebih terdekat dengan Rasulullah dulu sebelum ke orang yang emang benar-benar menolak. Oke, ada lagi. Kamu dapat apa? San, naon San? Gas we. Rem, enak mah. Terus gas tadi. Rem, we enak mah. Ini sebenarnya mudah. Ya, hati-hati membacanya, perlahan. Jadi, ketika Rasulullah mau menegakkan dakwah, yang pertama harus kita lakukan adalah kita harus tahu karakter. Oke? Kita harus tahu karakter orang yang akan kita ajak. Kan di sini Ya. dengan memperhatikan karakter masyarakat. Oke? Jadi kita harus tahu persis siapa orang yang di hadapan kita. Kita harus tahu persis, paham betul siapa orang yang diajak bicara dengan kita, oleh kita. Nah, ditambah keterangan bahwa karakter bangsa Arab itu gede amat. Nah, sedetik mendodet, sedetik mendodet, senggang sedetik mendodet,
ini kan keterangan karakter bangsa Arab saat itu seperti itu. Artinya tantangan itu yang akan dihadapi seorang Rasul Muhammad. Sebenarnya sesederhana itu kalimat ini ingin menyampaikan. Nah, dilanjut, ya kan? Maka dalam menghadapi kondisi seperti ini perlu kiranya mengambil langkah yang tepat sehingga tidak menimbulkan menurut pertikaian. Nah, artinya hadirnya kita dalam satu masyarakat itu apakah akan menjadi provokator, apakah akan menjadi juru damai, apakah akan menjadi pembuat troublemaker, buat masalah atau apa? Udah tahu karakternya seperti itu. Artinya di sini kita belajar tentang strategi dakwah. TKB jelema kudu bisa nerima dengan cara ceramah. Lebih selalu dengan ada cara yang lain. Artinya kita butuh kemampuan bagaimana selain kita tahu permasalahan orang sekeliling kita seperti apa dan bagaimana, kita harus juga mengukur, kita harus juga membuat strategi apa yang harus kita lakukan. Dan yang paling penting adalah kita tahu persis karakter dan permasalahan yang ada di tempat sekitar kita. Ini pesan sederhananya. Dan yang kedua adalah hadirnya seorang Rasul Muhammad adalah bukan membuat kerusuhan. Jadi jangan sampai kemudian kita menyampaikan sesuatu itu justru menjadi berkira ribu hadirnya orang diomong, jangan sampai terjadi seperti itu. Artinya betapa Rasul benar-benar apa ya? Ya, Hati-hati. ya sangat hati-hati, sangat hati-hati. Jaga pisan akhlak nanti. Nah, karena beliau tahu karakter bangsa Arab, tahu karakter saudara-saudaranya, tahu karakter orang di sekelilingnya. Akhirnya strategi yang dia lakukan, yang beliau lakukan adalah dengan cara sir itu yang disembunyi-sembunyi gitu kan, itu langsung ngorowok di tengah pasar gitu kan, tablik akbar, penceramah Rasul Muhammad SAW, gitu dehnya. Ya pada Isa di halaman Masjid Mabahuda. Canaya masjid kan? Oh canaya. Canaya. Nah, kenapa? Agar penduduk Mekah tidak merasa kaget dan tiba-tiba menghadapi sesuatu yang mengusahkan mereka. Nah, artinya kalimat ini menegaskan bahwa bahwa adanya Muhammad memang ingin mengembalikan kepada habitat aslinya, ingin membersihkan ada salah gitu ya. Artinya apa yang disampaikan Muhammad itu pasti akan membuat gusar. Kenapa? Tadi keterangan yang kamu jelaskan, bagaimana bangsa Arab atau bahkan bangsa manusia rata-rata pada umumnya selalu menghendaki mengagung-agungkan kemuliaan dan kehormatannya. Kasana makin tadi kamu bayangkan, masa orang sekelas Abu Jahal, Bunghar, berpengaruh, daek nurut ke seorang tukang pengembala, seorang pedagang yang disuruh-suruh kira udah nurut, gitu lah, exit dong, gitu. Ya gitulah. Oke, ini yang saya maksud dengan cara membaca, butuh kehati-hatian, butuh kesabaran agar kita bisa jadi apapun yang saya sampaikan barusan juga masih sangat kurang elaborasi dari itu semua gitu kan. Artinya kemampuan membaca, kemampuan teman-teman mengumpulkan sejumlah wawasan untuk mendapatkan pada satu informasi ini penting gitu. Biar tidak hanya sekadar mendapatkan pada apa yang ada pada teks, tapi apa yang ada di balik teks itu juga harus kita butuhkan. Jadi tidak neribuleun oh nya Rasul geus dakwah ieu harita di zaman jahiliyah juga kira-kira dakwah juga kumaha, jahiliyah teh juga kumaha, bentuk tindakannya seperti apa, karakternya seperti apa gitu ya. Oke, lanjut. Halaman 87, kelompok pertama. Siapa yang bersedia? Kamu bersedia? Sok. Baca. Satu kelompok pertama, langkah yang dilakukan Rasulullah SAW yaitu berdakwah di kalangan orang-orang terdekat dengan beliau seperti anggota keluarga dan sahabat karib beliau.
Beliau menyeru mereka untuk masuk Islam, termasuk siapa saja yang dirasukan dengan baik. Mereka yang beliau kenal dan mereka pun mengenal beliau, yaitu mereka yang dirasa menyukai kebaikan dan kebenaran, serta mereka pun mengenal kejujuran dan kebaikan Rasulullah, serta merta mereka memenuhi panggilan beliau ini. Karena mereka mengetahui keagungan akhlak beliau, kejujurannya, serta kebenaran kabar yang dibawanya. Dalam sejarah Islam, mereka ini dikenal dengan sebutan as-sabiqun al-awwalun, atau yang terdahulu dan yang pertama-tama masuk Islam. Di antara mereka adalah istri Rasulullah, Khadijah binti Khuwailid, pembantunya Zaid bin Harisah bin Syarahil al-Kalbi, putra pamannya yaitu Ali bin Abu Thalib, yang saat itu masih belia dan berada dalam asuhan Nabi Muhammad, dan sahabat karib beliau yaitu Abu Bakar Siddiq. Mereka semua masuk Islam pada hari pertama dakwah Rasulullah SAW. Oke. Nah, hal yang lain, urusan cara membaca, itu cara yang lainnya adalah kita bisa dibantu dengan membuat pertanyaan. Oke, contoh. Di sini di kalimat pertama disebutkan langkah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW yaitu berdakwah di kalangan orang-orang terdekat dengan beliau seperti anggota keluarga dan sahabat karib beliau. Pertanyaannya, kenapa harus orang-orang terdekat? Kenapa harus dari keluarga terdekat? Kenapa harus dari sahabat karib terdekat? Mungkin dia lebih mengenal karakternya dan tidak terlalu canggung. Oke, ada lagi yang lain? So, clear, bagus. Silakan. Pertanyaannya adalah kenapa langkah pertama yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad, strategi dakwahnya adalah mengajak kepada orang-orang terdekat dari mulai keluarga hingga sahabat karib. Kenapa? Mungkin sebelum beliau ke luar, ya, ke orang luar, dakwah ke keluarga terdekat sahabat karibnya, dia merasa cik orang bisa tak deket lah. Oke. Berhasil tuh sih. Oke. Begitu misalnya memang merasa benar-benar berhasil, mereka bisa masuk Islam, orang bisa nyaman dulu di luar. Oke. Ada lagi yang lain? Mungkin lebih bisa menerima pendapat Nabi Muhammad, walaupun tidak menerima, seorang keluarga ataupun kerabat tidak akan menjelek-jelekan ataupun tidak akan menyebarkan keburukan beliau. Oke, ada kemungkinan seperti itu. Oke, ada lagi yang lain? Kenapa strategi beliau langkah pertama adalah menyampaikan dakwahnya kepada orang-orang terdekat, keluarga terdekat, sahabat terdekat? Kenapa? Oke, ada lagi yang lain? Saya bantu lagi dengan pertanyaan yang lain. Asup akal tuh Rasulullah ngajak karena zaman itu wabu. Misalkan dia bisa duduk-duduk megat, zaman pakai motor megat. Nukelok. Hah? Sebut nukelok. Ya. Ini artinya apa? Strategi yang beliau lakukan sangat manusiawi dalam artian sangat rasional. Manusiawi pisan. Logis bisa, sangat logis. Walaupun ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala berupa wahyu, tapi beliau sampaikan dengan cara yang sangat logis. Oke. Jadi penggunaan nalar tetap harus kita lakukan, sebagaimana juga Rasul menggunakan nalarnya dalam menyampaikan apapun yang diwajibkan pada beliau. Taktis, strategis, gitu kan, tanpa harus menimbulkan permusuhan dan seterusnya. Ini angka-angka yang sangat keren. Artinya saya mendapatkan pesan yang lain betapa bahwa beliau tidak ada pada titik semacam, saya menyebutnya semacam apa ya, GR spiritual, wahai Nabi. Oke. Dijaminnya ku Allah. Bebas. Kan? Kesembaran dia. Kenapa enggak? Udah aja ya Allah tuh, saya langsung KB orang Quraisy KB jadi Islam.
Bisa tuh Rasul meminta seperti itu. Bisa. Tapi pertanyaannya tuh ngalakukeun. Namun Rasulullah ngalakukeun kitu, sakeun Allah jadikeun we isuknya mulai isukan kabeh jadi orang Quraisy anu jahiliyah jadi muslim kabeh. Geus cerita. Oke, jadi misalnya jadi. Nah, kan Rasul contohnya juga gitu. Mana yang kemarin ketika jadi umatnya gitu itu doa. Lah mau dijabah. Mana saha? Bot. Kan hari ini masih sisi manusiawi yang digunakan. Artinya setiap orang bisa melakukannya loh. Itu maksud saya. Oke. Dia tidak memanfaatkan fasilitas manusia. Tidak menggunakan golden ticket lah, ya. Oke. Artinya beliau mencontohkan dengan cara seperti ini agar umat oge bisa melakukan hal yang sama karena manusiawi banget. Masuk akal, logis. Anita misalkan beki nyenan kue. Orang yang pertama kali di tes rasaan, rek amisna, rek pahitna, rek hasilna, rek pangsetna saha? Orang Cijaura. Orang terdekat. Gak mungkin ujung-ujungnya orang ka urang. Daerah atuh lamun can diasa atuh sorangan, orang-orang terdekat belum teruji mah. Kan gitu bener. Pelayan tidak untuk dijual. Nah, kayak gitu. Ini artinya betapa dia dalam bayangan kita ngomongin secara ekonomi seolah-olah beliau lagi tes case produk knowledge-nya dia, produknya dia kepada orang terdekat. Kayak gitu. Dan yang kedua adalah orang yang tahu sama tahu. Ya, saling mengenal, lain kenal anu saliwat gitu. Khadijah apalagi sasumur sadapur sakasur. Ya, sejalur ya, satu perjuangan. Artinya ini kayak misalkan ini artinya bahwa ya kita harus sangat hati-hati menyampaikan apapun. Dan yang paling penting adalah kita tahu persis karakter orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dan mereka yang tahu kredibilitas kita. Seperti hanya kita tahu dan paham tentang kapasitas kita. Nah, selanjutnya di keterangan tentang dalam sejarah Islam mereka ini dikenal sebagai dengan sebutan as-sabiqunal awalu, orang-orang yang terdahulu pertama masuk Islam. Oke, kita lihat jangan hanya sekedar nama, tapi apa yang ada di balik nama, ya. Misalkan kita lihat isi Rasulullah Sayyidah Khadijah binti Khuwailid. Itu tadi kita sempat singgung kan ya, siapa Khadijah? Dia seorang janda kaya, pengusaha gitu kan ya. Terus Khuwailid itu adalah keluarga yang terhormat, keluarga yang mulia di orang-orang Arab. Jadi lamun kurang dibayangkan, dianalogikan dengan situasi kondisi hari ini, miliuner lah meureun, bangsawan deh, sosialita meureun ya. Oke, pinter tuh kira-kira. Oke. Kemudian, nah ini artinya kita bisa melihat secara strata sosial, strata pendidikan seorang Khadijah seperti apa. Rasul bisa masuk berkomunikasi dengan strata semacam itu. Kedua, dengan Zaid bin Harisah. Siapa Zaid bin Harisah? Lihat, ada footnote-nya di sana. Dahulunya dia adalah tawana. Oke. Lalu dijadikan budak dan dimiliki oleh Khadijah. Kemudian Khadijah memberikannya kepada Rasulullah. Kemudian ayah dan pamannya datang untuk membawa Zaid kembali kepada keluarganya. Rasulullah memberikan pilihan pada Zaid, dan Zaid lebih memilih tinggal hidup bersama Rasulullah. Bahkan selanjutnya Rasulullah menganggap seperti anak kandung, seperti yang biasa dilakukan oleh orang-orang Arab, sehingga
disebut Zaid bin Muhammad hingga datang Islam yang menghapus hukum anak angkat. Oke. Nah, kita bayangkan seorang ART, asisten rumah tangga, tapi ini lebih kompleks situasi kondisi seorang Zaid bin Harisah itu. Seorang budak tawanan. Kira-kira jelema tawanan juga kumaha sih? Ya, penjara tersiksa batinnya. Kita bayangkan secara psikologis seorang Zaid bin Harisah pada saat itu seperti apa. Terus jadi budak belia, kan dibikin ciga orang boga dia itu orang gitu kan. Ya zaman mana kan? Nggak ada bedanya dengan barang yang namanya budak itu. Nggak ada priceless, nggak ada harganya. Kalau pun ada harganya di atas sama uang aja. Kayak gitu. Artinya Rasulullah mampu berkomunikasi dengan level semacam dengan orang-orang budak, dengan tahanan, orang yang tidak punya kehormatan sekali kasarnya gitu. Kira-kira antara pola komunikasi Rasulullah Muhammad dengan semacam sosok dengan Khadijah dengan seorang Zaid sarua mah cara ngomong. Semuanya. Karena levelnya ieu tuan, ieu budak. Oke? Ieu mah dunungan, ieu mah acuh. Tapi beliau bisa berkomunikasi dengan berbeda strata sosial atau kasta. Jika seperti itu yang kita tahu, apakah butuh kemampuan berkomunikasi dalam menyampaikan sesuatu? Oke, selanjutnya dengan Ali bin Abi Thalib yang saat itu masih kecil. Tadi kita tahu Khadijah berarti sekitar umur 40 tahun sekian. Oke, udah dewasa banget. Zaid di sini tidak disebutkan umur berapa tahun, ya. Di sini tidak disebutkan umur berapa tahun. Tapi kalau kita nanti buka lagi sirah yang lain, barangkali ada yang menyebutkan pada umur berapa tahun seorang Zaid itu bersyahadat. Nah, di sini sebutkan Ali bin Abi Thalib yang sosoknya masih kecil, itu pun kemudian bersyahadat. Artinya apa? Bahkan Rasulullah Muhammad pun mampu ngobrol dengan budak, bisa ngobrol dengan budak detik. Selanjutnya, dan sahabat karib beliau yaitu Abu Bakar Siddiq. Siapa Abu Bakar Siddiq yang kita tahu? Orang kaya, dermawan, gitu kan, pintar, baik, bisa. Lagi-lagi, kalau kita berhadapan dengan dua orang kaya di sini kan berarti ya ada seorang Khadijah dan ada seorang Abu Bakar. Artinya kemampuan Rasulullah Muhammad bisa ngobrol rekin awewe, rek ngobrol jeung lah, rek nubeungan, rek nu sangsa, rek budak leutik, rek dengan semua kalangan beliau bisa. Ini hanya berhadapan dengan saudara-saudara yang kategorinya musabikul, khusus sabikul, awalun saja. Berbagai genre bisa asuh. Ngobrol jeung budak leutik, let's go. Ngobrol jeung nu beunghar, awewe beunghar. Kan kadang-kadang mane Raisa Raisa usbuka salah ya. Nia Ramadhani sebuka salah ya. Oh iya salah. Kali Sugigi. Kali Sugigi. Sebut misalkan Sabian. Oke, Sabian. Mana wanita ngalamar Sabian. Sehat, kasta. Nah, iya, kebayang. Ya. Oke. Terus sebut orang kaya di Indonesia sekarang siapa misalkan? Anu boga tas. Saat. Hah? Nyabail Erick Thohir. Mana wanita ngobrol ke Erick Thohir? Kebayang tuh, Rasul Muhammad bisa tembus loh ke orang-orang seperti itu. Abu Bakar hayu, Khadijah dengan seperti itu juga hayu. Ali yang berat-berat kan.
budak yang isi dan harganya pun beliau bisa berkomunikasi dengan berbagai umur, strata sosial, kelas sosial, latar belakang. Dan ini adalah tes case pertama, kemampuan beliau untuk mengkomunikasikan dalam mendakwahkan sinar. Lanjut di paragraf selanjutnya, siapa yang bersedia membaca? Dari baca kemana buku Nabi ke? Di paragraf kedua beda. Halaman 87. Abu Bakar sangat bersemangat dalam berdakwah menyuruh orang-orang untuk masuk Islam. Dia adalah sosok yang sangat lembut, pengasih, dan memiliki akhlak yang mulia. Orang-orang banyak yang datang kepadanya dan sangat menyayangi beliau. Terus. Karena beliau dikenal sebagai orang yang baik, memiliki wawasan dan sukses dalam berdagang. Melalui ini, Abu Bakar menyuruh orang-orang yang dekat dengannya sehingga dari sebagian mereka yang ikut masuk Islam. Di antaranya Utsman bin Affan Al-Umawi, Zubair bin Awam Al-Asadi, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abu Waqqas, Az-Zuriyah dan Talha bin Ubaidillah At-Taimi. Kedelapan orang ini merupakan kelompok pertama yang masuk Islam dan menjadi fajar bagi Islam. Pertanyaannya, apa yang teman-teman dapat dari pesan makna di paragraf ini? Nyambung dengan tadi urusan strategi dakwah. Sama sih. Apa? Abu Bakar juga sama, mengikuti teknik atau skill Rasul dengan ke orang terdekat juga. Oke, yang lain. Jadi siga tatangkalan Ustaz gitu. Batangna Abu Bakar kita ngerantingna ka Utsman. Sa'ad bin Abi Waqqas. MLM. Ya. MLM. Next, ada lagi lain? Di Abu Bakar itu adalah orang yang sangat berpengaruh. Set highlight. Kenapa harus di highlight? Kita kembali ke awal. Apakah teman Nabi Muhammad itu hanya satu-satunya Abu Bakar? Tidak. Tapi kenapa orang pertama kali diajak ngobrol Abu Bakar? Ini yang disebut dengan kita harus tahu karakter orang, latar belakang orang, pengaruh dan tidaknya seterusnya. Si Ganu Ayeuna misalkan, Anita dagang, martabak, datang ke Ustaz Evi, iyalah pengendorsekeun ieu da lain pangiklankeun. Teu ka si Deri datang hari nya. Anita dagang deh, tapi ka Ustaz Evi, teu ka Ustaz Deri. Nah, followers loba. Dan Nabi Muhammad pun melihat sosok Abu Bakar pun followersnya Banyak. Selain itu, kredibilitas sosok seorang Abu Bakar pun baik di kalangan banyak orang. Jadi sangat taktis dan strategis. Kenapa Rasul kenapa tidak mengajak dulu Tolhah misalkan? Kenapa tidak mengajak dulu Zubair bin Awam? Kenapa tidak mengajak dulu Sa'ad bin Abi Waqqas? Kenapa tidak mengajak dulu Utsman? Tapi Abu Bakar dulu. Artinya orang-orang yang disebutkan kemudian lebih menghormati sosok Abu Bakar. Alright? Jadi dia tak jadi namanya Sana nyokot kuluna. Oh iya. Jadi lain yang serinya. Saya namanya dahar. Entah yang itu gorengan. Dari dapat orang deg-degan deh. Maksudnya kita tanpa disadari gitu. Hal semacam yang dilakukan Rasul melalui Abu Bakar itu, yang tadi sebutnya tanpa disadari dilakukan kurang-kurangnya ayeuna gitu. Apa nanti? Ternyata sebenarnya hal ilmu itu apa? Tapi dilakukan. Karena sawi eta nya. Iya. Itu yang logis. Naluri dengan sendirinya. Logis. Itu orang-orangnya sering lakukan. Saya lakukan. Nah, lagi-lagi
tadi pertanyaan tadi, bisa tuh Rasulullah minta ya Allah Islam kena KB sakure Bisa. tapi kenapa dia tidak lakukan mau bisa mana lakukan masalah mayat mana mau bisa jadi Rasulullah melakukan sesuatu yang sangat mungkin nanti umatnya akan mampu melakukan contoh ekstrim tahajud wajib ke? Wajib yang Nabi Muhammad yang mana mah nah nyaho kadar sia mulai wae saja urang Mudah-mudahan oke nah gitu jadi ada yang bisa cukup urang ya tak ieu mah sok bisa kalah makanya nyebutnya anak basaru mis saya mah saru aja masih gimana waktu nadahan ada sarenya sare puasanya puasa dan dia melakukan banyak hal semua perbuatan yang semua umatnya bisa melakukan. Ini yang kemudian saya bilang bahwa hadirnya agama terlebih atas nama Islam, hadirnya manusia. Karena pendekatannya, caranya semua sangat manusiawi banget. Itu embel-embel ayat diceritakan misalkan ketika Abu Bakar masuk Islam, Rasulullah kemudian bejek-bejek beliau dengan cara seperti ini, itu ada nggak? Tapi keterangan tarikhnya dakwah secara sembunyi-sembunyi, kemudian yang terdekat, kita imajinasi bahwa beja-beja dalam artian lain bahwa misalkan sangat mungkin yang memang ada keterangannya bahwa Rasulullah selalu memohon kepada Allah untuk orang-orang tertentu itu di Islam. Ada kan? Ada keterangan itu. Artinya tidak hanya sekadar ikhtiar dalam doa, tapi kemudian bagaimana ikhtiar di alam nyata pun tetap dilakukan. Ya. Jadi kemampuan kita kembali kepada paragraf awal, kemampuan kita membaca karakter, membaca situasi kondisi itu harus sampai tembus kepada masing-masing pribadi yang akhirnya kita bisa mengetahui taktis strategis macam apa yang kita lakukan. Ya. Kalau ingin menyampaikan sesuatu, ini kan menjadi kayak strategi pemasaran, ya. Strategi pemasaran itu seperti apa dan bagaimana? Ini digambarkan kepada Abu Bakar. Mari kita baca kalimat ini, kita gunakan kalimatnya ganti. Misalkan menjadi Khadijah binti Khuwailid. Kan pertanyaannya sangat mungkin sama seperti itu. Kenapa ke Khadijah dulu? Oke, dia istrinya oke, gitu kan ya. Jangan-jangan sosok seorang Khadijah di kalangan perempuan persis sama semacam Abu Bakar. Termasuk Ali juga di kalangan anak-anak, beliau orang berpengaruh. Termasuk Zaid bin Harithah pun di antara para budak orang berpengaruh. Kenapa? Karena Zaid bin Harithah orang pintar, walaupun dia budak. Buktinya apa? Kemudian dia dijadikan oleh orang Nabi sebagai sekretaris. Kalau nggak salah di usia 18 atau 19 tahun dijadikan sebagai sekretaris Rasulullah SAW. Artinya bibit bebet bobot walaupun dia seorang budak, seorang tahanan, tapi dia pintar. Yes. Gitu. Artinya itu sembarang nyokot budak. Emang Khadijah budak lah seberi hiji. Dia mau bongkar catat hiji 2. Bisa lebih. Tapi kenapa Zaid yang diberikan kepada Muhammad, tidak nama budak yang lain? Karena kepintarannya itu. Aslinya Khadijah pun melihat Karakter orang. profilingnya seperti apa. Oke, detail. Ini kita sudah main di detail, ya. Sebagai bentuk reflection kita melihat sesuatu tidak boleh dengan sembarangan, tapi cukup hati-hati. Ya, jadi kalimat ini kita bisa copot nama dengan yang lain, ya. Ini Abu Bakar seperti ini. Oh, berarti jangan-jangan Ali bin Abi Thalib pun sama, Zaid bin Harithah pun sama, Khadijah pun sama. Beliau adalah orang-orang berpengaruh pada kalangannya masing-masing. Ini yang kemudian kamu sebut sebagai Lokotnya bukan laporan hukum kalangan iya, kalangan iya. Bisa jadi leadership ya Yes. ibaratnya. Ini yang kemarin kita obrolkan bahwa ternyata tidak selamanya dan tidak semuanya
pada masa Rasul Muhammad sekalipun masuk Islam itu langsung negara Rasul Muhammad, tapi melalui para sahabat, melalui para pengikut. Contoh konkret ini disebutkan. Ternyata Utsman bin Affan pun kepada Abu Bakar, Zaid bin Sabit, kepada siapa? Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Thalha, itu kepada sosok Abu Bakar. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, sampai sana dulu ada pertanyaan. Oke, kalau tidak ada, lanjut sekaligus coba praktekkan lagi cara membaca semacam tadi di paragraf yang pertama di halaman 18. Siapa yang bersedia? Tuh, nih, coba nih. Halaman yang 8 9. yaitu Abu Hubaidillah Amir bin Jarrah dari Bani Haris bin Fir, Abu Salamah bin Abul Asyad Al-Makhjumi serta istrinya Ummu Salamah, Al-Arqam bin Abdul Arqam Al-Makhjumi, Utsman bin Maz'un Al-Jumahi serta saudara-saudaranya Qudamah dan Abdullah. Kemudian Ubaidah bin Al-Haris bin Al-Muhtalib bin Abdul Manaf, Syaid bin Zaid Al-Adwi serta istrinya Fatimah binti Khattab Al-Adawiyah, saudara dari Umar bin Khattab, Khobab bin Al-Arad At-Tamimi, Zafar bin Abu Thalib serta istrinya Asma binti Umaisi, Khalid bin Sa'id bin Al-Ash Al-Umawi serta istrinya Aminah binti Khalaf. Kemudian saudaranya Al-Khattab bin Al-Haris serta istrinya Fukaihah binti Yasar, yang diikuti saudaranya Ma'mar bin Al-Haris, Al-Muttalib bin Azhar Al-Juhri serta istrinya Ramallah binti Abu Auf dan Naim bin Abdullah bin Miham Al-Adwi. Kelompok ini semuanya berasal dari Bani Quraisy. Silakan. Ada yang bersedia membongkar paragraf itu? Silakan. Dengan cara membaca seperti tadi, bisa dibantu dengan pertanyaan atau apa, silakan. Siapa yang mau coba? Berarti selain dari Abu Bakar yang dari sahabatnya Nabi, orang yang pertama, dari situ beliau langsung menyebarkan kepada para bisa aja ya Ustaz, maksudnya dari ini bisa disebut sahabatnya atau orang-orang terdekatnya juga Abu Bakar, serta dia mengajak kepada istrinya setelah mendengarkan apa yang Rasul sampaikan. Bisa seperti itu. Baik, balik lagi ke paragraf sebelumnya di kata-kata terakhir gitu ya. Kata-kata terakhirnya di sini ada, ini merupakan kelompok pertama yang masuk Islam dan menjadi pelajar bagi Islam. 8 orang yang diajak sama Bang tadi, ya mungkin si 8 orang itu yang bisa mengajak-ngajak orang-orang ini. Artinya dengan kata lain, nama-nama yang disebutkan tadi di paragraf pertama di halaman 89 ini tidak sepenuhnya bisa jadi mereka bersyahadah itu langsung oleh Rasul Muhammad, tapi bisa jadi gara-gara Utsman bin Affan. Karena tidak ada keterangannya kan ya. Misalkan tidak ada keterangan bahwa Abu Ubaidillah Amir bin Jarrah itu Islamnya bersyahadatnya di hadapan Rasul Muhammad. Nggak ada keterangan itu kan di sini kan? Tidak ada. Atau di hadapan Khadijah, tidak ada kan keterangannya. Tapi disebutkan semua ini, nah artinya ini menyisakan tanda tanya. Si Islamnya usaha.
Oke, kalau kita melihat ke belakang, artinya bisa jadi sangat mungkin bisa sama Rasul Muhammad, bisa sama Khadijah, bisa sama Abdurrahman bin Auf, bisa sama Utsman bin Affan, bisa sama Abu Bakar, bisa sama siapapun. Artinya apa? Artinya apa? Semakin luas dan si Luas. marketingnya Oke. semakin Ya, luas. kita juga bisa lakukan apa yang kan istilahnya nggak tahu misalnya nyadapin. Oke, apalagi? Apalagi kira-kira pesannya apa? Paling tidak ada 2 kata kunci di sini yang saya dapat. Tapi sebelum saya bagikan, saya pengen tahu dari kalian dulu. Jangan-jangan kalian pun mendapatkan hal yang sama. Iya betul. Apa? Tadi ini, kamu apa? Apa? Apa, San? Marketing yang loba. Oh, mikir. Sama lagi dalam mobil tak. Kenapa? Apa? Jadi nggak semuanya oleh Nabi. Iya, satu itu. Bahwa ternyata bisa jadi semua orang ini tidak sama Nabi. Buktinya apa? Ternyata kita sebut saja, kita baru tahu ternyata Utsman bin Affan itu kepada Abu Bakar, ya kan? Kemudian siapa? Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf. Itu berdasarkan penjelasan dari seorang Abu Bakar, bukan dari Nabi. Walaupun tidak dipungkiri, pasti orang-orang semacam Utsman, Zubair, Tolha tahu kredibilitas seorang Rasul Muhammad. Jadi jauh lebih mudah. Terlebih disampaikannya oleh sosok seorang Abu Bakar. Ini orang jadi terpercaya. tadi orang didapat kayak tadi kalau Nabi kan dari orang-orang terdekat terlihat dari Abu Bakar berpengaruh. Oke. Itu kan rengan-renganan berpengaruh bisa benang oke gitu ya. Nah ini di mungkin step selanjutnya bukan orang lagi tapi satu kaum. Oke. Anu di garis bawahnya kan Ya, kaum Bani Quraisy. Oke. Ada lagi yang lain nggak? Karena saat Ustaz pernah bilang bahwa kaum Bani Quraisy itu kan kaum yang disegani, kaum yang sudah dianggap sebagai kaum yang memuliakan dan dimuliakan lah zaman itu. Jadi mungkin saat mereka yang tadi saya bacakan, why not gitu, kenapa tidak kita untuk mengikuti Rasul atau mengikuti apa yang dikatakan oleh Abu Bakar, bisa seperti itu. Oke, sip. Ada lagi yang lain? Mungkin ya ada kata-kata Soekarno pun mungkin hampir sama ya. Kumaha Di- cenah? anu, Berikan kita saya 10 pemuda, maka akan saya jual 10 pemudi. menggoncang dunia. Kita mungkin kata-kata dari dalam Fajar Baru oge Oke, bisa jadi. mesti 8 orang eta. Jadi seorang Soekarno terinspirasi oleh sosok strategi gerakan dakwahnya Rasul. Muhammad. Oke. Karena 10 pemuda ya, Iya. mungkin dari Pengobatannya. kata dari Fajar Baru eta. Oke. Kamu edan geus jauh pisan ngomong sama Soekarno kan. Keren. Keren. Ada lagi yang lain? Kembali ke awal. Pertanyaan saya, menjadi nabi teh saha? Rasul kan orang Quraisy. Menjadi nabi siapa? Rasul Muhammad. Personal kan? Yes. Menyampaikan saha? Hah? Abu Bakar, sahabat-sahabat. Pertanyaannya selanjutnya adalah, jadi siapa yang punya wewenang untuk menyampaikan? Apakah Rasul saja? Itu tidak semua orang. Dia mesti kurang, gitu loh. Oke. Oh, Jadi, Jadi paragrafnya nyambung. Gitu. atunya dodol. Jadi dengan kata lain saya ingin menyampaikan bahwa tugas menyampaikan kebaikan itu lain tugas sosok nabi saja. Tapi orang siapapun yang mencintai kebenaran, seperti hanya Abu Bakar yang mencintai kebenaran yang Rasul Muhammad, itu kudu dipitah dagang sorangan.
Kita masih orangnya. Ayo keterangan misalkan, oh dia kamu hari ini sudah mendapat domain berapa? Bonus nangke. Ya bonus nangke. Surga. Artinya apa? Bisa jadi semacam orang sosok Abu Bakar, Khadijah. Dengan kesadaran sendirinya dia melakukan menyampaikan apapun itu. Dan kata kuncinya adalah tugas menyampaikan bukan hanya pada Nabi, tapi siapapun pada ayat. Itu saudara. Jadi pada sirah ini menyatakan bahwa kita pun punya kewajiban yang sama. Jika apapun yang kita yakini dirasa benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara duniawi dan ukhrawi, ini yang harus kita sampaikan. Sebut saja si Isan, misalkan mau pembaturan anak ujung niruan kegiatan majelisan misalkan. Padahal kan pembaturan si Isan itu ujung orang. Artinya bukan karena orang dong, tapi justru karena posisi Isan. Ada pada perubahan diri Isan yang kemudian akhirnya temennya pengen Mengajak. Berarti saya saja aja kan dongeng we ngobrol. Penasaran. Penasaran ngiluan kabar dia gitu. Tuh ujung urangna bisa jadi seperti itu. Atau bisa jadi misalkan oh ini sih pernah ngadengin hawar-hawar mungkin terjadi juga. Oh iya siapanya Muhammad seperti ini. Tapi itu ngadogikeunna sosok Abu Bakar, tapi itu ngadogikeunna sosok Khadijah, ngadogikeun. Itu. Ya. Mari kita cermati lagi di sini. Ini menjadi sangat, artinya kita butuh buku pendukung yang lain. Kalau kita ingin menggali, misalkan siapa sih sosok Abu Ubaidillah itu? Secara sosial, ekonomi, politik, terus siapa? Siapa sih ini? Siapa sih ini? Siapa sih ini? Siapa sih ini? Yang itu saya sebut sebagai kita butuh wawasan lain untuk dalam satu buku. Sisi yang perlu diajak. Yes, kenapa dia? Apa pengaruhnya dia? Susnya. Karena kemudian, yes, gitu. Kita butuh referensi yang lain. Sok lah, tiru paragraf deh. Lanjut, baca Sa. Paragraf kedua, lumayan lah tiru deh. Di antara kelompok as-sabiqunal awalun yang bukan dari Bani Quraisy, di antaranya Abdullah bin Mas'ud al-Hajli, Mas'ud bin Rabi'ah al-Qari, Abdullah bin Jahasi al-Asadi, serta saudaranya Abu Ahmad bil Jahasi, termasuk juga Bilal bin Rabah al-Habsi, kemudian Syuhaib bin Sinar ar-Rumi, Ammar bin Yasar al-Anasi, serta ayahnya Yasar, juga ibunya Samiyah dan Amir bin Fuhairah. Teruskan. Dari kelompok perempuan yang belum kami sebutkan, diantaranya Ummu Aiman Barokah al-Habsiyah, Ummul Fadlubabah al-Kubra binti al-Haris al-Hilaliyah, serta suaminya al-Habbas bin Abdul Muthalib, Asma binti Abu Bakar As-Siddiq. Terus mereka semua termasuk kepada kelompok as-sabiqunal awwalun. Jumlah mereka terus bertambah sampai mencapai 130 orang, termasuk laki-laki dan perempuan. Tetapi tidak dapat dipastikan apakah sebagian mereka itu masuk Islam pada saat dakwah sebelum terang-terangan atau setelah dakwah digelar secara terang-terangan. Termasuk tidak juga ada keterangan mendapatkan 130 orang itu berapa lama. Iya. Oke. Kita tidak mendapat keterangan di sini. Artinya tetap kalau kita pengen tahu berapa hari sih itu dapatnya,
Kan kalau tadi disebutkan Abu Bakar itu pada hari Pertama. yang sama. Ya. Tapi yang ini tidak disebutkan. Sampai mendapatkan 170 orang itu butuh waktu berapa lama? Oke, tidak disebutkan. Ini yang kemudian kita butuh referensi yang lain. Selain itu, pertanyaannya adalah kok kenapa ada dari kelompok non-Quraisy yang bersedia bersyahadat? Kenapa pertanyaan itu penting? Karena pada dasarnya bangsa Arab itu, bahkan pada umumnya manusia dengan kelompoknya itu hanya setia dengan kelompoknya masing-masing. Tapi ini kok kenapa ada dari kelompok yang lain yang non-Quraisy bersedia bersyahadat? Kenapa? Bagaimana itu bisa terjadi? Mungkin karena kebenaran juga. Oke, ada lagi yang lain? Karena ya kebenaran terutama tentang logis, tentang Oke. manusiawi. Oke, ada lagi yang lain? Kalau dibaca dari kacamatanya ibaratnya kayak tadi kayak Ustaz bilang, aku jualan produk dan produknya itu sudah si bolu ini tuh udah terjamin rasanya, kualitasnya, sehingga saya pede untuk menjualnya kepada orang. Oke, apa lagi yang lain? Kembali ke awal. Ini settingnya di Mekah, Ka'bah. Sebuah tempat persinggahan para semua kafilah dari berbagai kabilah. Artinya sangat mungkin nih karena di pasar pagi jeung orang Ciamis, pagi jeung orang Garut, pagi jeung orang Tasik, pagi jeung orang Bogor. Terlebih orang yang menyampaikannya keren-keren, Berkualitas semua. orang-orang penting, orang-orang berkualitas, cicing di pasar. Jadi wajar mencoba ke Bandang lain orang Quraisy hunkul, tapi lupa ragam latar belakang. Ini ada disebut Al-Habsi, itu kan rata-rata Afrika, namanya Nawas. Misalkan suku saya berbagai suku yang mana yang lain. Artinya ini bagaimana situasi kota. Situasi kota. Kenapa kota selalu menjadi idaman? Ceruk informasi, perubahan dari sana. Ya. Persinggungan informasi, segala macam. Budaya ya tadi. Urusan gaya, nah, ya, lifestyle, segala macam di kota kami. Itu wajar orang-orang kamu udah rata ke kota dia gitu. Dan ini pun mereka pun sama. Kota Makkah sebagai pusat informasi, sebagai pusat perubahan situasi pada saat seperti itu. Artinya banyak orang yang pengen tahu. Ngajak itu kan dibayangkan juga sering ada orang yang datang sengaja pengen tahu apa yang terjadi di sana. Pengen tahu yang mana sih Rasulullah Muhammad SAW. Sampai ada yang diutus lah dari Madinah, diutus dari mana. Saya itu pengen mengetahui. Lu mana sih bisa dulu teh? Hayang pura tina-tina YouTube gue ngumpul hayang tepung langsung jeung sadude. Oh iya geuningan irungan. Hubungi nomor di bawah ini. Ya kan? Oke, ada apa lagi yang bisa kita pertanyakan dari 1, 2, 3 paragraf ini? Kenapa? Apa lagi? Lihat, ini kenapa disebutkan dari kelompok perempuan? Kenapa harus disebutkan? Karena kan ada istrinya Siti Khadijah yang berpengaruh di situ. Artinya apa? Peran perempuan itu penting dalam syiar. Contoh konkret di lembur urang, di lembur ente, loba pengajian bapak-bapak, loba pengajian ibu. Ibu. Tak ulah disapirakeun. Ya. Artinya dalam sirah ini menyebutkan betapa pentingnya peran perempuan. Kan tidak disebutkan. Dan dari kelompok laki-laki Perempuan ya. sebutkan enggak? Enggak kayaknya. Tapi kalau dari perempuan Tidak highlight. ditawa, perempuan. Di highlight pisan. Dan dari kelompok perempuan. Artinya apa? Karena lebih cepat. Jika gosip gitu. Ya. Kita kayak datang ke imah kasih anak tah.
disampaikan ke Ustadz Pamit lalaki memuang Bodoh. Pasti nerawang. nya jadi empat kepala. Itulah kurang lebih yang bisa kita bongkar dalam kesempatan ini. Dan saya berharap cara membaca yang seperti tadi bisa teman-teman praktekkan ketika membaca agar kita tidak hanya sekadar membaca apa yang ada di dalam teks, tapi kita mampu menggali apa yang ada di balik teks. Karena ternyata lamun orang pakai kacamata misalkan ini pendekatan sosiologi kumaha, pendekatan antropologi kumaha, pendekatan politik kumaha, pendekatan ekonomi kumaha. Apakah dia itu seorang pedagang, apakah dia seorang politisi? Wah, begitu ya. Belum lagi kita mengetahui situasi saat itu teh secara sosiologisnya seperti apa. Kenapa orang begitu mudah terpengaruh dengan ajaran baru? Pertanyaannya adalah sebenarnya apa yang tengah terjadi dengan ajaran-ajaran nenek moyangnya? Kok kenapa mau pindah? Itu loh pertanyaan Yang jadi pertanyaan apa sih yang jadi pertanyaan buat saya tadi setelah baca ya kan? Kenapa sih kok bagaimana cara penyampaian Nabi gitu ya kepada mereka sehingga mereka cepat sekali terpengaruh gitu dengan apa yang Rasul sampaikan gitu. Kumaha sih cara pendekatannya gitu sehingga bisa sampai tadi ini kan sampai 300 ya 130. Nah, bagaimana caranya kumaha 130 gitu caranya seperti kan apa biasanya sih disebut gitu. ke tewakna guluna. Iya maksudnya nah berarti kan ibaratnya dari Abu Bakar sendiri yang dia bisa mengkaji bisa membaca apa yang disampaikan oleh Nabi kan. Berarti seperti itu kan. Iya, artinya Rasul Muhammad cerdas mengkomunikasikannya. Iya. Abu Bakar pun cerdas menerimanya hingga mampu juga menyampaikan dengan baik kepada yang lain. Itu sudah turun wahyu untuk yang kedua ya tadi? Ya, ya kan disampaikan setelah yang kedua. Yang Setelah pertama mah enggak kepada Khadijah mereka doang. belum pada baru Khadijah aja. Khadijah aja sama pendeta teh paman Khadijah. Kayak gitu. Jadi tewak we huluna heula. Namun maca ti dieu. Tewak huluna. Gitu. Kepala sukuna saha? Golongan anak-anak ieu, golongan remaja ieu, golongan ibu-ibu ieu, golongan laki-lakina ieu. Tewak. Berpengaruh. Ya. Dan strategi dakwah ini kan sebenarnya kita bisa aplikasikan entah itu kepada strategi dagang kita, strategi apapun bisa kita praktekkan. Artinya dengan demikian kita tidak hanya sekarang membaca siroh sebagai siroh, tapi membaca siroh agar melahirkan giroh, semangat hidup. Jadi artinya kita tidak lagi menyikapi ini sekedar buku sejarah, tapi bagaimana dengan buku sejarah yang kita baca hingga mampu berdarah-darah pada kita hingga kita mampu bergairah menghadapi hidup. Itu harus kita lakukan. Oke, mari kita mainkan secara psikologis. Sebut saja sampai 130 orang, ini kan kita tidak tahu berapa lama, sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari. Apa bulan ketiga sebelum apa? 3 bulan, 2 bulan, 3 bulan, kita tidak mengetahui ya dari teks ini ya. Dari karena orang diajari sih kieu, batu sorangan. Kabayan artinya berarti Rasul Muhammad ya Rasul Muhammad, Khadijah, Abu Bakar, Zaid bin Sabit, Ali di mana ngobrol misalkan awal ini butuh berapa hari sampai kemudian nanti Abu Bakar percaya diri hingga menyampaikan ke saudara-saudara teman-temannya yang lain. Khadijah butuh berapa hari, ini butuh berapa hari, ayo urang sana naon sakabut sok Kalau gue lurusuhan ada proses di sini. Ada proses di sini bagaimana sosok Abu Bakar ketika menerima semua pesan Rasulullah Muhammad sampai pada titik dia bersedia menyampaikan kembali kepada
sahabat-sahabat butuh kapasitas itu. Orang dagang kayak sapoe dua poe, orang poe mati. Kayak gitu kan ya? Sudah menyerah. Dagangan harus sore mah pakai batian. Tapi wae mendatang. Amur we nya. Datang kita bati. Jadi we nyalahkeun teh da eueuh nu meuli. Iya benar. Akhirnya teh jangan da eueuh nu meuli. Henteu ditanyakeun, emang layak dibeli itu. Iya. Kualitasnya. Asa sih geus nyobaan kieu tapi teu payu. Ganti deui we. Teu dievaluasi nah betul payu. Lamun teu payu bakal seolah-olah nyalahkeun anu teu ditanyakeun, ya emang layak dibeli barang mana? Ini mulai pertanyaan ini kita bisa mengembangkan pada semua bidang yang teman-teman lakukan. Cara bertanya seperti tadi. Jadi ketika supaya teman yang dagang baju menang teu payu ulah nyalahkeun batur. Bisa jadi barang yang kamu jual memang tidak layak, atau cara kamu menyampaikannya mungkin kurang tepat, dan seterusnya evaluasi dulu ya kamu lakukan. Jangan dulu menyalahkan orang lain gara-gara teu meuli. Dageungan anu barang butut oge digede bage baru meuli. Malah masa kapeung aya nu banting setir teh dagang tadi meuli dagang baju alus jadi dagang baju butut. Dapena leuwih payu kene di baju butut. Berarti ada masalah halus jeung butut. Kualitas. Yang kuantitas itu baik. Nyoba. Banyak faktor artinya, banyak faktor. Dan pada akhirnya baju ueuh payu, baju urut payu. Bisa menimbang. Ya kan? Jadi jangan mudah menyalahkan orang lain. Bisa jadi kegagalan kita lebih kepada cara kita sendiri yang kurang tepat, cara kita sendiri yang tidak mau mengevaluasi diri. Oke, sampai sana silakan. Ada pertanyaan lagi? Ada yang mau disampaikan silakan. Ya, saya berharap nanti teman-teman bersedia mempraktekkan cara membaca seperti tadi pada teks apapun, biar semakin tidak hanya terjebak pada kata yang tampak di permukaan, tapi bisa menggali pada setiap informasi yang ada di balik semua kata-kata itu. Semakin kaya, walaupun orang baca dengan sekian paragraf untuk puluhan ratusan, tapi kan informasi yang lain oh nyawa. Bahkan namun yang diturunkan mah saparagraf saya agak-agak kan. Ya. Kalau mau tambahan deh, cok tangan saya referensi aja tangan itu. Saparagraf kan sampai keadaan awal. Jika dia lainnya yang karena budaya yang karena stain bisa jadi kitab 1040 halaman. Wow. Hanya untuk ingin menjelaskan iya karena bulu, iya karena stain. Kamu mau saya Google-nya, wah, itu pada 1000 halaman. Ya. Jadi teman-teman penting juga ketika punya referensi sirah yang lain, karena bisa jadi satu buku dengan buku yang lainnya saling melengkapi. Saya tak pakai sirah nabawi tapi yang versi yang pertama gini. Nggak apa-apa, bawa aja. Dari kita Ya, bawa aja. Jadi teman-teman yang punya referensi sirah nabawi yang lain bawa aja. Jadi bisa jadi nanti ada temuan-temuan yang menarik, terutama nanti di footnote-nya. Kalau ada footnote-nya. Di sini kan ada footnote-nya tentang Zaid bin Sabit itu siapa. Tapi yang lainnya tidak ada. Bisa jadi di referensi yang lain disampaikan referensinya gitu. Nah, ini yang dalam tataran ini yang kita pahami saling menghormati resource informasi ini penting. Karena bisa jadi jika kieu sabab saya teh ieu buku numpang benerna misalkan saya menyampaikan itu. Sementara kamu mendapatkan buku yang lain, kamu mendapatkan buku yang lain. Dan kamu tidak menjelaskan apa yang kamu dapatkan di buku itu seperti apa yang saya sampaikan. Maka sangat mudah kamu menyalahkan saya. Seperti saya sekarang mudah menyalahkan kamu.
terjebak dalam satu buku. Yes, makanya kita pertemukan, Dikaji ulang. kaji ulang bareng-bareng. Bisa jadi saling melengkapi justru yang terjadi. Nah ini yang sering kali terjadi antara salah paham orang dengan paham yang lain. Urusan di informasi yang terbatas. Oh udah cek guru orang, oh gitu-gitu. Sing horeng guru nate ngan satu maca sabuku. Sementara cek si ieu mah kieu sabab ternyata guruna macana 3 buku. Ieu macana 6 buku, ieu macana 10 buku. Ieu. Panggil anak buahna wungku, siri salah. Eta nu kejadian ayeuna teh Keneh. Ya, Jika kasus-kasus kesana konkret jika kasus gangster gitu. nya kan cacak buricak naukul, mereka sebeleuna mah. Lebih arogan soalnya. Boga lakon yang bola lakon mah rewe main catur. Dihijikeun. Iya. Sebut saja kamu berguru dengan guru yang sudah membaca 10 buku, kamu yang 20 buku, 30 buku, 40 buku, 50 buku. Kamu punya umatnya, seterus. Rame. Guru orang mati, guru orang mah guru ki. Tapi pada guru orang mah pasti. Ya. Yang diharapkan Allah, gejar kesehatan. Terjebak pada gurunya masing-masing. Nah, makanya kenapa saya ngasih tahu cara membaca seperti itu, biar kita tidak terjebak pada situasi kondisi yang sangat mudah kita terprovokasi. Gitu. Tapi utamakan kecerdasan, utamakan kewawasan, jangan kayak orang jahiliyah yang kita sebut. Sedetik-sedetik main, sedetik main, Kenapa? Informasi terbatas. Ya, jadi di pertemuan selanjutnya teman-teman pun berhak, namun untuk kudu diwajibkan membawa referensinya masing-masing, biar nanti kita saling melengkapi, right? Mangga, terus. Sok we. Aduh ngabuka satan, astagfirullahaladzim. Baik. Kan tadi asup berarti hareup ya kan. Itu kan.